Halo semua, ketemu lagi di channel Alfa Gunawan Akses dalam video pembelajaran. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai SEO atau Search Engine Optimization. Nah, judul materi kali ini adalah menggunakan mesin pencari dengan memanfaatkan SEO atau Search Engine Optimization. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian bisa mengikuti materi-materi selanjutnya. Pengertian SEO dan SERP. Pada pemasaran luring atau offline, cara untuk menarik konsumen agar datang dan membeli produk atau jasa adalah dengan memasang iklan seperti brosur, baliho, atau spanduk di tempat-tempat yang strategis. Beberapa perusahaan juga menggunakan media koran, majalah, dan televisi untuk menawarkan produk mereka. Artinya, perusahaan berusaha untuk menampilkan produk atau jasa mereka agar dapat dilihat oleh calon konsumen yang menjadi target pemasaran dengan cara memasang iklan. Nah, berbeda halnya dengan bisnis online. Pada bisnis online, cara untuk menarik konsumen dilakukan dengan cara pendekatan dan pengenalan mesin pencari atau search engine. Perusahaan harus memiliki media online seperti website sebagai tempat untuk meletakkan produknya dalam bentuk etalase virtual atau etalase yang ada di dunia maya. Artinya, perusahaan berupaya sedemikian rupa sehingga semakin banyak calon konsumen yang ada di dunia online mengunjungi websitenya. Ketika jumlah pengunjung website perusahaan banyak, produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dapat dilihat dan dinikmati oleh calon konsumen. Dengan demikian, kemungkinan produk atau jasa yang ditawarkan akan dilihat dan terjual semakin besar. Sedangkan Search Engine Result Page atau SERP adalah hasil dari pencarian yang ditampilkan mesin pencari setelah pengguna menuliskan kata yang dicari, baik berupa bahasa alami maupun kata kunci atau keyword. Hasil pencarian biasanya berupa daftar website hasil pencarian yang berisi 10 besar hasil pencarian dalam halaman 1 yang telah diperingkat oleh mesin pencari. Perlu diketahui bahwa mesin pencari adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan WWW atau World Wide Web, FTP ataupun newsgroup dalam sebuah ataupun sejumlah komputer yang melayani dalam suatu jaringan. Beberapa mesin pencari juga diketahui melakukan pengumpulan informasi atas data yang tersimpan dalam suatu basis data ataupun web. Berikut contoh mesin pencari. Yang pertama ada google.com, yahoo.com, msn.com, Bing, ask.com, dan lain sebagainya. Keuntungan melakukan SEO. Memunculkan sebuah website atau blog, baik milik perusahaan ataupun pribadi, berbayar ataupun gratisan, di posisi halaman 1, hasil pencarian tidaklah mudah. Sebagaimana di dunia luring, berlaku prinsip bahwa teknik pemasaran yang optimal pasti menghasilkan keuntungan yang optimal pula. Demikian juga dalam dunia daring. Website dapat menduduki posisi halaman mesin pencari apabila website itu telah dioptimasi. Artinya, teknik pembuatan dan pemasarannya pun dilakukan secara benar dengan menggunakan Search Engine Optimization atau SEO. Berikut ini adalah keuntungan yang bisa didapatkan oleh perusahaan atau pebisnis jika menggunakan SEO. Yang pertama, menjadi juara di Search Engine Result Page atau SERP. Yang kedua, menjadi website yang disukai mesin pencari. Yang ketiga, meningkatkan jumlah pengunjung dan laba. Yang keempat, meningkatkan visibilitas. Dan yang berikutnya adalah meningkatkan efektivitas pemasaran. Keenam,
meningkatkan efisiensi biaya pemasaran. Cara kerja Search Engine Optimization atau SEO. Lalu, bagaimana cara kerja SEO atau Search Engine Optimization? Nah, SEO terbukti efektif meningkatkan trafik pengunjung serta keuntungan bagi perusahaan atau pebisnis perorangan. Karena perannya yang strategis, SEO seharusnya dilakukan dan dianalisis oleh kalangan pebisnis. Cara kerja yang dilakukan oleh mesin pencari harus dipelajari, dan cara kerja SEO juga harus dikuasai agar dapat menjadi juara di hasil mesin pencarian. Cara kerja SEO pada website adalah dengan melakukan riset kata kunci yang sering digunakan oleh pengguna dalam pencarian topik terkait. Riset kata kunci dalam bentuk yang sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan media mesin pencari atau search engine. Ketika sudah dapat melakukan riset menggunakan mesin pencari, Anda dapat menggunakan alat bantu seperti yang disediakan oleh Google berupa Google AdWords dan Google Trends. Dalam melakukan riset, kuncinya adalah mencoba membayangkan ketika Anda bertindak sebagai pengguna atau user yang sedang mencari informasi yang dibutuhkan. Ketika membutuhkan informasi tentang resep makanan misalnya, kemungkinan kata-kata yang akan Anda tulis di mesin pencari adalah resep makanan Indonesia atau resep makanan Nusantara, resep makanan Indonesia, resep makanan di Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, yang Anda tulis di mesin pencari dapat dikatakan sebagai kata kunci atau keyword. Kata kunci inilah yang akan mengarahkan pengunjung dari mesin pencari ke website Anda. Maka ketika website Anda bertema resep makanan, Anda harus membuat artikel yang di dalamnya terdapat beberapa kata, yaitu kata kunci yang berhubungan dengan topik resep makanan. Judul artikel sampai konten harus mengandung beberapa kata kunci yang akan memudahkan calon pengunjung membuka website Anda. Tips and trick. Coba lakukan tips and trick berikut ini. Cobalah cari kata kunci dengan menggunakan mesin pencari. Caranya, misalkan Anda akan membuat artikel tentang masakan gudeg, maka tuliskan saja masakan gudeg di mesin pencari dan lihat hasilnya. Pada bagian bawah hasil pencarian ada tertulis relate search to masakan gudeg. Nah, di bawahnya terdapat beberapa kata yang berwarna biru. Itulah kata yang kita sebut dengan kata kunci yang dapat digunakan. Jenis-jenis kata kunci. Ada beberapa jenis-jenis kata kunci. Kata kunci dapat dibedakan berdasarkan kata penyusunannya serta artinya. Pemilihan kata kunci dengan benar akan mampu mengarahkan pengunjung dengan tepat. Berikut ini jenis kata kunci yang harus diperhatikan agar SEO menjadi efektif. Yang pertama, kata kunci pendek. Kata kunci pendek merupakan kata kunci yang paling sering dituliskan pengguna mesin pencari. Dengan menggunakan kata kunci pendek, akan didapatkan jutaan hingga miliaran file di hasil pencarian. Bergantung pada tren kata kunci yang dimasukkan. Hal itu karena kebanyakan orang melihat hanya halaman satu hasil pencarian, walaupun masih ada pilihan untuk melihat data di halaman berikutnya. Contohnya, bisnis online, kaligrafi, dan wirausaha. Nah, ketiga kata kunci ini merupakan kata kunci pendek yang sangat populer yang biasanya para pengguna atau user dilakukan di mesin pencari. Lalu yang kedua, kata kunci panjang. Fakta menunjukkan bahwa hasil yang didapatkan ketika menggunakan kata kunci panjang lebih sedikit dibandingkan dengan ketika menggunakan kata kunci pendek. Namun dengan kata kunci panjang akan memberikan hasil lebih spesifik dibandingkan kata kunci pendek. Contohnya, materi bisnis online, toko buku online, pelajaran online marketing, dan sebagainya. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh yang termasuk kata kunci panjang. Lalu yang ketiga, kata kunci branded.
di mana kata kunci jenis ini digunakan oleh perusahaan atau pebisnis untuk mengarahkan pengunjung media online ke website. Biasanya, kata kunci yang digunakan langsung menyebut merek dagang, nama produk, atau nama perusahaan. Contohnya, toko online Glodok, toko buku Gramedia, atau agen botol Sosro. Nah, itu merupakan beberapa contoh yang termasuk kata kunci branded. Dan yang keempat adalah produk terkait, di mana kata kunci jenis ini digunakan perusahaan atau pebisnis untuk mengarahkan konsumen pada kata kunci yang tersirat dalam kata kunci tersebut. Sasaran utama kata kunci jenis ini adalah keluasan cakupan kata kunci untuk diarahkan ke website. Contohnya, jasa bisnis online, web hosting termurah, atau membangun website ataupun sebagainya. Ya, jadi beberapa contoh ini merupakan produk kait dari kata kunci. Strategi membuat SEO. Menempatkan website pada posisi papan atas hasil pencarian di halaman 1 bukanlah hal yang mudah. Meskipun demikian, tips dan triknya dapat dipelajari. Strategi harus diatur agar dapat menuju hasil pencarian di peringkat atas. Bagaimana mengatur strategi agar website tepat sasaran, efektif, dan menghasilkan laba? Berikut ini adalah beberapa strategi dalam membuat SEO. Yang pertama, menentukan sasaran. Langkah pertama adalah menentukan sasaran website dengan melihat topik website. Siapa yang akan menjadi target pengunjung harus jelas. Misalnya, berdasarkan kelompok usia, kelompok kepentingan, bahasa website yang digunakan, negara yang dituju, luas cakupan website, dan lain sebagainya. Hal ini penting untuk menentukan langkah berikutnya. Proses ini dapat dibantu dengan menggunakan beberapa alat atau software yang tersedia secara daring, seperti Google Trends, untuk melihat tren yang sedang digemari masyarakat online. Yang kedua, menentukan target kategori kata kunci. Jika topik website telah ditentukan dan taksonomi juga telah dibuat, riset pengategorian kata kunci menjadi lebih mudah. Ada kata kunci yang pendek yang menjadi keharusan untuk dikuasai, dan ada beberapa jenis kata kunci yang juga harus direbut walaupun sifatnya umum. Lalu strategi membuat SEO yang ketiga adalah menentukan pesaing di mesin pencari. Pesaing dapat diperiksa menggunakan mesin pencari dengan cara memasukkan kata kunci atau keywords dan melihat hasil pencarian. Hasil pencarian menunjukkan 10 peringkat teratas. Apabila website Anda tidak ada, dapat dikatakan bahwa daftar 10 peringkat teratas itulah pesaing Anda. Apabila mungkin, jangan hanya melihat satu mesin pencari, tapi beberapa mesin pencari, agar dapat menjadi raja di semua mesin pencari. Artinya, menjadi tampil di halaman teratas. Strategi membuat SEO yang keempat adalah melihat website pesaing. Setelah melihat hasil pencarian untuk kata kunci yang coba Anda menangkan, lalu masuk, lihat dan amati, lalu analisislah website pesaing pada kata kunci tersebut. Temukan celah agar Anda dapat menurunkan peringkat pesaing Anda atau duduk di posisi di atas pesaing Anda. Yang kelima, menetapkan strategi. Setelah segmen pasar jelas, kumpulan kata kunci yang akan dimenangkan sudah siap, para pesaing jelas, dan website pesaing sudah dipelajari, langkah terakhir yang harus selalu dianalisis adalah menetapkan strategi. Buatlah artikel yang berkualitas dan jangan lupa backlinknya. Demikian penjelasan singkat mengenai ruang lingkup SEO sebagai komponen dasar dalam memulai bisnis online. Dari materi pembelajaran kali ini, dapat kita simpulkan bahwa memiliki website yang banyak dikunjungi pengguna internet merupakan tujuan utama penggunaan media online dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan.
Website yang banyak dikunjungi user adalah website yang berhasil masuk dalam halaman 1 dari hasil pencarian pada mesin pencari atau search engine, serta menempati ranking tertinggi dalam halaman 1 dari hasil pencarian mesin pencari. Untuk itulah, perusahaan atau calon wirausaha yang ingin memulai bisnis online harus mengetahui dasar-dasar atau komponen ruang lingkup SEO atau Search Engine Optimization. Nah, di video berikutnya kita akan belajar tentang menerapkan SEO pada bisnis online kita. Jadi jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa update tentang materi-materi terbarunya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.